Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Risalah Senja Iwamid on Air rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hari ini hikmah adanya perbedaan malam Lailatul Qadar antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sama-sama satu negara, sama-sama satu lingkungan. Yang satu meyakini malam ini malam Lailatul Qadar, yang satu meyakini malam ini adalah bukan malam Lailatul Qadar. Lalu siapakah sebenarnya di antara kita ini? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam survei rakyat Indonesia, 48% sampai mendekati 50% Muslim Indonesia ini tidak berpuasa, tapi ikut lebaran. Ada juga yang puasa, tapi kadang-kala juga tidak puasa. Lihat situasi. Dalam survei ini, hampir 48% sampai 50%. Ada yang kadang-kala puasa, ada yang kadang-kala tidak, ada yang memang tidak berpuasa. Bahkan berani terang-terangan dia minum di jalan, ngerokok di jalan, bahkan selesai belanja, ditanya mau kemana Bapak, mau pulang. Acaranya mau lebaran, kita lagi beli pakai pakaian baru untuk anak-anak, mau lebaran. Bapak puasa? Tidak. Kenapa? Ya tidak kuat berpuasa. Bapak Muslim? Iya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebenarnya yang takut kepada Allah itu siapa di antara kita ini? Inilah sebenarnya yang selalu kita khawatirkan, bahwa Ramadan ini kita sebenarnya setelah Ramadan nggak dapat apa-apa. Yang lebih parah lagi adalah orang di bulan Ramadan sudah tidak berpuasa, berani meninggalkan sholat wajib. Bahkan yang jadi tren lagi di Indonesia ini, malam 10 akhir bulan Ramadan bukan mencari Lailatul Qadar, tapi mencari bahan untuk lebaran. Yang lebih tren lagi generasi muda hari ini, ba'da sahur bukan ibadah, bukan tahajud, bukan mengaji, bukan membaca Al-Quran, bukan berangkat ke masjid, tapi trek-trekan bawa motor di tengah jalan yang hari ini jalannya sudah bagus dicor. Kemudian tren generasi muda. Sore hari menjelang berbuka, bukan berdoa, bukan membaca Al-Quran. Tren bawa motor ngalor ngidul ngetan kulon, alasan ngabuburit dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ini berada di mana, Ibu, Bapak? Terus generasi kita ini mau kemana? Anak-anak kita ini mau di mana? Baik, Bapak Ibu sekalian,
Inilah ceritanya yang akan ketemu nanti yang namanya Ya'jud Ma'jud. Di mana manusia sudah, otaknya sudah tergodok dengan nafsu bahwa mereka sudah tidak takut dengan Tuhan. Bahkan dia akan percaya bahwa Tuhan itu sudah mati. Dan dia bahkan tidak yakin adanya neraka, adanya surga. Dan dia tidak yakin namanya di alam kubur nanti begini begitu. Ini tipisnya keimanan generasi di akhir zaman. Monggo Bapak Ibu sekalian, jenengan ngerasake mboten dengan anak keturunan kita sedaya ngeten iki. Krasa napa mboten? Yes, Pak. Saya 1 jam yang lalu baru pulang nganter Umi lah belanja. Saya tidak mau masuk. Seumur hidup saya memang alhamdulillah belum pernah namanya mau jalan-jalan ke mall gitu, belum pernah. Kalau mau diajak makan ya saya sekedar makan keluar gitu, nggak pernah. Saya belum pernah memang ya saya menjaga diri lah gitu. Begitu melihat orang belanja pasar, toko, mall, dan semuanya. Indonesia lebarannya berbeda dengan negara yang lain. Tapi begitu yang berkaitan dengan ibadah, Masya Allah, bahkan di masjid saya sendiri, yang tadinya awalan sampai 5-6 baris, tadi malam 2 baris saja tidak penuh. Bahkan anak-anak kita senang jalan-jalan, dulan, main, meminta uang kalau nggak dikasih nesu. Tapi segi ibadah dan lain sebagainya memprihatinkan. Apa fenomena ini? Bapak Ibu sekalian, inilah fenomena akhir zaman. Maka Imam Al-Ghazali pernah berpesan kepada kita semua, kita selalu suruh memperbaiki syahadat kita setiap hari. 1. Setiap hari. Karena jenengan membaca istighfar, membaca sholawat, membaca Al-Quran, itu belum diampuni dosanya oleh Allah sebelum iman kita diakui oleh Allah. Tidak akan. Cuman baca sholawat, baca istighfar, baca apa, kok sampai tidak diakui keimanan kita kepada Allah. Kita masih dianggap murtad, kita masih dianggap kufur, belum diterima. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan, setiap pagi dan petang, pembaharilah imanmu, agar ibadahmu yang lain diterima dan dosamu diampuni oleh Allah. Maka setiap pagi mengucapkan, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sore menjelang petang juga begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab berpuluh-puluh tahun musyrik, ingkar, kufur, bisa diterima imannya oleh Allah, bisa diterima pahala yang lain, bisa diampuni dosanya walaupun 70 tahun tidak beribadah bisa diampuni. Tapi harus antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena di akhir zaman yang luar biasa seperti ini, satu yang harus kita pesankan kepada anak cucu kita, selamatkan imanmu, karena tanpa iman kita nggak dapat apa-apa. Dengan apa? Setiap pagi memperbarui iman, setiap sore memperbarui iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sore juga begitu. Ini satu-satunya jalan. Kalau orang sudah tidak mau mengucapkan syahadat pagi, sore nggak mau syahadat, pagi nggak mau syahadat, kemudian hatinya sudah menentang Allah, kufur kepada Allah, sudah. Naudzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu Bapak sekalian, ayo kita setiap pagi dan petang memperbarui iman kita kepada Allah. Walaupun di akhir zaman ini seperti ini, monggo kulo namung pesen datang santri, ayo kita perbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang, awake dhewe tetap berdakwah, awake dhewe tetap harus mengajak. Tapi keselamatan dirimu bukan tergantung orang lain. Keselamatan dirimu tergantung kepada dirimu sendiri dalam rangka menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga ini, bagaimana iman dan takwa? Iman itu yakin adanya Allah, yakin adanya neraka, yakin adanya surga, yakin adanya alam kubur dan nikmat kubur. Kalau sudah mencapai yakin yang puncak yakin, maka ketemulah namanya mutakin. Mutakin itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak sekalian puasa-puasa ada azan, nggak ada yang mendatangi. Taraweh hanya simbolisasi. Trennya apa? Trennya adalah golek takjil, trennya. Yang paling lucu lagi katanya ngajak iktikaf. Tapi begitu itikaf di video, di Facebook, ini kepiye, ini kepiye, Masya Allah. Maka wajar kalau di akhir zaman nanti, begitu Ya'jud Ma'jud turun, jarang orang yang kuat. Kenapa? Karena kata Ya'jud Ma'jud, kalau kamu nggak ikut aku bunuh. Atau aku penjarakan. Jika kita takut dan kita tidak kuat sakit, tidak kuat sengsaranya dunia, maka kita akan ikut Ya'jud Ma'jud karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi sesungguhnya kesengsaraan yang hakiki, yang luar biasa, adalah ada di akhirat kelak nanti. Dan itu selama-lamanya, ya Allah, itu selama-lamanya. Kalau sengsara terus selama-lamanya. Inilah peringatan Allah pada bulan suci Ramadan ini. Seyogyanya kita mampu menjadikan diri kita betul-betul mutakin. Menjadikan jiwa kita jiwa yang berperasaan. Menjadikan jiwa kita jiwa yang pemaaf dan pemberi maaf. Menjadikan jiwa kita yang terima ing pandum ngalah. Tidak punya rasa sombong, dendam, sakit hati, mendoakan jelek, dan lain sebagainya. Ini harusnya namanya hasil Ramadan yang mutakin. Bapak Ibu, risalah senja, apa yang di akhir Ramadan yang harus kita lakukan agar kita terjaga iman dan takwanya, agar kita semua selamat? Ayo kita perbaiki syahadat kita. 2, perbaiki ibadah kita. 3, kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Pokoknya kita perbaiki. Hubungan dengan Allah sudah kita perbaiki. Makanya ada hadis, khoslatani farhatani. Ada 2 perkara jika manusia dapat menjalankan dengan baik, maka dia akan menjadi yaftarihani. Dua-duanya akan membahagiakan, akan menyenangkan, akan menjadi orang yang paling baik. Yang pertama, anni ngindadoni abdi. Aku Allah tergantung kepada prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka bahwa saya jelek, ya jelek. Bahwa kalau hambaku berprasangka bahwa nggak selamat, ya nggak selamat benar. Kalau hambaku berprasangka aku kok miskin, ya miskin benar. Aku Allah tergantung kepada prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka ia akan dapat kebaikan.
Dan apabila hambaku berprasangka jelek kepadaku, maka ia yang akan dapat adalah kejelekan. Kembali kepada diri kita masing-masing untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami Bapak Ibu? Ya, Insya Allah saged Abah. Ini sebuah keprihatinan yang Abah survei ke lapangan, Abah lihat ke lapangan. Kenapa di akhir zaman orang bukan makin takut kepada Allah, padahal sudah kaya raya, apa-apa ada, uang ada, gaji ada, duit melimpah, semuanya ada. Tapi rasa takutnya kepada Allah yang luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, yuk kita perbaiki husnudzon kita kepada Allah, dan kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita perbaiki rasa tunduk dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, kita punya ilmu, kalau nggak punya rasa takut berarti nggak dapat hidayah. Kita punya harta tapi nggak punya rasa takut kepada Allah berarti jauh dengan hidayah. Siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka semua dekat dengan kebenaran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan contoh-contoh langsung yang baik dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tetap tidak mau ngambil kebaikan itu. Tetap dia sombong, tetap dia nantang, tetap dia nggak percaya dengan Tuhannya Muhammad. Maka Allah tabat, celaka, rusak, hancur, kurang ajar kamu Abu Lahab. Nengarepmu enek kanjeng Nabi, enek utusanku. Jelas-jelas nyata kebenarannya di depan matamu. Tapi kalian tetap saja tidak mau menerima. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ini selalu ngaji, tapi jauh dengan Allah. Jangan sampai kita ini sudah punya ilmu, tapi tidak takut kepada Allah. Jangan sampai kita sudah makin kaya, makin punya harta, makin jauh dengan Allah. Mari kita pelajari cerita-cerita pada para umat-umat yang terdahulu, yang kaya raya menjadi raja, bahkan menjadi Tuhan, toh semuanya mati. Tenggelam dengan sejarahnya. Mari kita cari pelajaran semuanya, mereka jadi tenggelam. Ini Ramadan, seyogyanya kita memperbaiki diri, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersedekah, berzakat, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Yang kedua yang akan membahagiakan kalian adalah orang yang husnudzon kepada sesama manusia. Oh, orang itu jarang jengkel Bu kalau husnudzon. Ini kan awak dia titik-titik marah, titik-titik tersinggung, titik-titik apa manusia itulah pokoknya. Ini kita perbaiki hubungan dengan manusia dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak suudon, jangan banyak mencaci. Lebih baik kita mencaci diri kita sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, carilah hambaku di muka bumi yang paling jelek menurutmu. Jalanlah Nabi Musa. Ketemu orang yang tidak berpuasa, ketemu orang yang tidak sholat, ketemu orang yang makan babi, segala macam. Nabi Musa mengatakan, ini mungkin ya hamba Tuhan yang paling jelek. Kemudian Nabi Musa merenung.
Bagaimana di masa tua dia nanti? Apakah bertobat atau tidak? Akhirnya mundurlah Nabi Musa. Jalan kembali Nabi Musa ketemu anjing yang kurapan. Mungkin Nabi Musa berpikir, inilah hamba Tuhan yang paling jelek, anjing kecil yang kurapan. Tapi kemudian Nabi Musa merenung bahwa anjing kurapan ini juga hamba Tuhan. Dia masih bisa masuk surga karena ikut Ashabul Kahfi. Lalu saya seperti apa? Nabi Musa mundur kembali. Oleh karena itu, ini satu perhatian kepada kita semua. Ayo kita perbaiki diri. Seandainya manusia itu mau memperbaiki dirinya masing-masing, orang ini nggak seperti ini. Ini kan jadi keprihatinan kita, tapi kita doakan mudah-mudahan anak kita, saudara kita, keluarga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka bertaubat, memperbaiki diri, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pesan Abah di akhir Ramadan, tazkiyatun nafsi, tazkiyatun mal, tazkiyatun apa sajalah. Kita hari ini sudah mendekati Ramadan, jangan sampai kita selip tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Hikmah berbeda ini setiap malam kita mencari Lailatul Qadar. Kita malam 25, Muhammadiyah malam 26. Muhammadiyah malam 27, kita malam 26. Terus kita mengejar kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian terakhir, mohon maaf, Abah ini ada acara nanti jam 4:30. Yang terakhir pesan saya, sesuai dengan amanah para ulama, bersihkan dirimu hari ini dengan zakat fitrah. Bagaimana zakat fitrah itu kalau saya bagi sendiri boleh, tidak apa-apa. Bagaimana kalau melalui amil ya boleh. Tapi kalau ke panitia zakat ini ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Ini repot ini. Jadi perbedaan fikih ini yang luar biasa. Jadi panitia zakat dengan amil zakat itu berbeda. Tidak ada dalam fikih panitia zakat itu berhak terima zakat. Adanya amil zakat kalau dalam fikih. Maka para ulama sepakat bahwa orang yang menitipkan zakat fitrah atau zakat mal kepada panitia yang bukan amil zakat, itu diragukan keabsahannya. Apakah zakatnya sah atau tidak. Karena namanya panitia zakat, mereka hanya panitia mengumpulkan zakat, kemudian disalurkan. Nah, kemudian dia dapat opah, bukan dapat bagian dari amil. Nah, bedanya dari mana? Kalau amil itu adalah orang yang diangkat oleh qadhi, oleh pejabat negara. Kalau di pejabat negara, Pak, bukan organisasi. Bahkan ini akan menjadi permasalahan. Bagaimana hukum lazisnu, bagaimana hukum lazismu, bagaimana hukum panitia zakat yang dikenal. Ini kan jadi permasalahan yang luar biasa. Nah, kalau seperti itu karena nanti yang akhirnya di Indonesia itu yang disahkan menurut fikih Imam Syafi'i adalah amil zakat amil zakat yang dikelola oleh pemerintah, itu namanya apa itu? Apa jenis yang dikelola pemerintah itu? Basnas apa? Ya, Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung. Karena itu yang di-SK-kan oleh pemerintah. Dan dalam fikih Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Fathul yang lain tetap mengatakan bahwa amil zakat itu orang yang diangkat oleh qadhi atau pemerintah yang sah secara undang-undang, dan dia di-SK-kan untuk mengambil zakat dan mensalurkan zakat. Itulah namanya amil,
sehingga berbentuklah basnas. Bagi yang lain bagaimana? Kayak lazismu, dan panitia zakat, itu hukumnya masih khilafiyah. Dia hanya berbentuk panitia, tapi bukan berbentuk amil zakat. Kalau dia di-SK-kan dari organisasi, contoh NU, Muhammadiyah, Iwamid, apalah gitu. Mereka bukan amil zakat, tapi panitia zakat. Ada lagi yang berpendapat boleh mengatur zakat, boleh mengelola zakat, boleh membagikan zakat, boleh menitipkan zakat. Tapi pembagiannya harus jelas. Kalau sampai tidak sesuai dengan pembagiannya fikih, maka yang bersangkutan wajib zakat lagi. Ini repot. Makanya akhirnya kemarin di pedesaan-pedesaan minta surat keputusan dari Kementerian Agama atau Basnas supaya di desa-desa itu dilakukan namanya amil zakat, bukan panitia zakat. Karena selama ini memang adanya panitia zakat. Panitia zakat Pondok Pesantren Al-Islah. Siapa yang mengeskakan? Abah sebagai pengasuh, sebagai ketua yayasan. Nah, hari ini sudah banyak yang berubah. Nggak boleh. Itu bukan ambil zakat, tapi itu panitia. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita niatnya melakukan kebaikan, tapi salah. Kita niatnya menjalankan kebaikan, tapi salah. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau nerima yang berkaitan bukan zakat, tapi kaitannya dengan sodako, infak, hadiah. Tapi kalau zakat itu memang hukumnya, ketentuannya jelas, Bu. Hukum zakat itu. Makanya para ulama kalau nggak ada amil, ya bagi sendiri aja. Boleh. Saya mau zakat fitrah atau zakat mal, saya bagi sendiri fakir miskin. Mana fakir, mana miskin. Sudah. Oh, yang namanya satu kayak Mbak Yati, Mbak Mono, Pak Sucat, Suci, sekalian. Oh, ini fakir. Mbah Yati, Mbah ini oh fakir. Kayak sing jenenge Pak Anu, Pak Puno, oh kayak jenenge miskin. Ya sudah, bagi aja. Mereka fakir miskin. Kemudian kalau ada yang berpendapat yang ketiga minimal 3 asnaf, maka asnaf yang ketiga itu adalah ghorim atau ibnu sabil. Fisabilillah mawon berbeda pendapat. Dalam Fathul Qarib, Fathul Ma'in, fisabilillah itu adalah orang-orang yang mengangkat senjata perang membela agama Allah. Itu baru fisabilillah. Guru mulang ngaji itu bukan fisabilillah. Mulang ngaji itu kewajiban. Setiap orang mulang ngaji kewajiban. Tapi ada juga ulama yang menyamakan misluhum meh podo bahwa wong sing berjuang mengajarkan agama yang tidak ada ketentuan bayaran, maka dia boleh menerima zakat. Atau dia bayarannya tidak sesuai dengan apa ya, kalau UMR yang ada di daerah, contoh UMR di Lampung itu 1 bulannya 3.750.000. Nah, ada orang yang mengulang ngaji terus neng TPQ, neng dinia, bayarannya paling 300, paling gede 500, 700, tidak mencapai UMR. Maka itu ada yang mengatakan boleh disebut fisabilillah. Tapi masyhur ulama nggak boleh. Fisabilillah adalah orang yang mengangkat senjata perang membela agama Allah. Berbeda. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan menuju kebaikan dan dia kekurangan makan atau kekurangan harta. Contohnya siapa? Ya, anak pelajar yang sedang mondok yang sudah balik. Kemudian orang yang punya hutang, atau orang yang sedang bersilaturahim ke Jawa, kemudian kehabisan ongkos, maka dia boleh mendapatkan bagian dari zakat, namanya Ibnu Sabil. Kalau gharim, orang banyak punya hutang, mayoritas punya hutang semua. Dananya nggak cukup. Apakah boleh gharim menerima zakat? Ya boleh.
sekedarnya saja, tapi tidak bisa mencukupi untuk membayar hutangnya karena mayoritas orang punya hutang. Lah hutang yang seperti apa? Ya hutang apa saja yang penting kaitannya untuk mencukupi keluarganya. Lah ini hukum fikih niki Ibu, Masya Allah luar biasa. Hal-hal yang seperti ini kadang-kala kita harus selektif, harus berhati-hati agar supaya apa yang kita lakukan ini benar menurut syariat, benar menurut hakikat. Ngoten. Jangan syukur. Alah yang penting sedekah, yang penting zakat. Gusti Allah mau ngerti, bukan begitu. Ada tatanan dan aturannya. Sama dengan sholat. Jenengan sholat. Alah yang penting sholat. Gusti Allah mau ngerti. Jengkang-jengking sebenarnya nggak bisa. Sholat itu ada tata syariatnya, ada waktunya, ada aturannya. Ada tumak ninahnya, ada macam-macamnya. Tidak boleh sembarangan sholat. Sehingga jangan sampai namanya wong sholat tapi celaka. Wa wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholat itu dolanan main-main karena harus bersyariat. Sama dengan kita zakat. Harus bersyariat. Harus pakai tataran aturan yang benar. Jika tidak maka salahlah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan kemuliaan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, dan tahun yang akan datang diperbaiki oleh Allah kita semua, keluarga kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana. Ya Allah ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma sabbit imanana wa islamana fid dari dunya ila daril akhirah. Ilahi wakhtim lana bil khair. Ilahi wakhtim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar waqina adzabannar waqina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Kallika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatihim bisyadillahumul fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين.
Demikian Bapak Ibu yang Abah sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Hati kita tetap mendapatkan hidayah, tetap iman Islam di husnul khatimah. Kita tetap dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairul jazaan kasih. Hati-hati Timot. Selamat berbuka puasa, selamat menunggu lebaran, semuanya berbahagia. tolong jemput Mbak Mendapatkan Sutiati, yuk. ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Abah Adib yang telah menyampaikan Wajahul Hasanah tadi. Semoga kita semuanya memahami dan mengerti apa yang telah beliau sampaikan, dan doa yang beliau panjatkan tadi yang kita aminkan bersama-sama, semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abah, Salam nggih. wonten pertanyaan nggih? Nggih. Halo nggih. Nggih, Apa duwe acara? Enten pun kali-kali enggak kali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah senja. Risalah senja. Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Nggih. Kula Ibu Husnul Khotimah, Disli teng Taiwan, Toyen, asal dari Lampung Tengah, Karang Indah. Masya Kula Allah. nderek tanglet niki damel pribadi kula ki Mbak. Niki saumpami kula wangsul teng Indonesia. Napa niku kedah nikah ijab malih Abah? Pripun? Maksudnya bojo karena kan kula teng mriki sekitar 11 tahun. Mene wangsul teng Indonesia napa kedah ijab nikah malih? Waktu jenengan nikah, bojo jenengan mojo sego taklek mboten. Mboten bangun nikah. Mboten lho, waktu ijab kabul riyen mboten mau sego taklek mboten. Yes. Baca, mesti orang dulu baca sego taklek. Kalau baca sego taklek jatuh tolak gitu. Nggih. Niku kedah ijab malih, Pak, Abah? Iya, kalau memang baca sego taklek kan sewaktu-waktu saya membiarkan istriku selama 6 bulan lamanya tidak mengurusi, tidak memberikan nafkah dohir batin, maka jatuhlah talak 1 kepadanya, kan ngoten? Nggih. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka pulang hati-hati, engko dadi zina malahan. Wes ketemu karo Pak Pengurien bangun nikah. Gitu nggih. Nek dereng bangun nikah, nah ini kan saumpami kan dugi jam gangsal. Ngoten niku pripun? Ya langsung Tahan dulu. Langsung dimpet dhisik, aja gelem diwari. Tahan dulu. Gimana kan lek suamine ra kuat ngamuk njaluk ucul-ucul. Ora oleh. Nggih, matur bantuan. Nggih, matur bantuan apa? Nggih, aja Mas. Ditunggu Mas. Bersahadat lewat online nggak boleh ya, Bang? Betul. Anak garwane nggih garwane kula sanjang nggih ajeng nikah malih ngoten. Nggih. Wes anu lah niku 10 menit mon rampung ngomong kan ngucluk sik suwi kan ngoten. Gitu banget. Pripun to, Pak? Ya Allah. Nggih, ya Allah. Niku pribadi kula ki Mbak.
Nikah Matur malih nggih. nuwun. Nggih, nggih matur nuwun Abah. Astagfirullah. Ya lembah. Assalamualaikum Matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Assalamualaikum. Jemput Waalaikumsalam. ngejak Pak Mudin, tadi gak sah cepet-cepet. Bang, saya mau risalah senja. Siap. Ngene kula ramut. Iya. Ramadan indah. Satukan langkah. Apa mau lali aku ya? Satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Posone sarep entek rapal. Saya suci mau bertanya begini, Bah. Ya, yang lagi viral niki lembeh, Bah. Sholat napa niku besok di hari Jumat terakhir Ramadan itu, Bah. Apakah benar, Bah, untuk menghapus dosa sholat kita yang dulu untuk membayar sholat dulu kita 70 tahun yang belum dikerjakan itu, Bah. Karena saya di teman sama suami nggak mungkin ngoten nggih. Terus yang kedua, ada seorang yang muslim, dia puasa, sholatnya 5 waktu disolatkan, dikerjakan, akan tetapi di bulan puasa ini malam tidak terawih, itu apakah sah? Apakah sah puasanya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun nekali mawon nggih kula acara nggih. Sepindah. Nggih, matur nuwun Abah. Ya nyuwun ngapunten Bapak Ibu sekalian, itu pendapat ulama, bukan hadis nggih, apalagi ayat. Itu bukan hadis, sahih aja mboten. Niku pendapat ulama, hasil penelitian ulama, mungkin hasil tirakatnya ulama. Tapi Kanjeng Nabi mboten nate ngendika ngoten niku. Ngoten. Mau Gusti Allah memang betul bakal menutupi kejelekanmu dengan kebaikanmu, yamhullahu lima yasha, tetap akan menutupi. Tapi kok tidak sholat semalam terus menghapus dosa-dosa selama 70 tahun. Mboten ngoten jenengan niku, makanya perintah Kanjeng Nabi napa wae ngon antas syahada alla ilaha illallah, bersahadatlah kalian setiap pagi dan petang. Untuk apa? Agar kita dosa-dosa kita yang dahulu diampuni oleh Allah, kemudian kerjakan sholat ke depan, sudah. Terus kemudian ada sholat malam Jumat terakhir bulan Ramadan bisa mengampuni, ya ketemu Lailatul Qadar kan ya podo karo sholat 83 tahun. Ya sing ngoten niku mawon lah. Kalau hadis sahihnya niku mboten nenten nggih. Sing enten niku sapa wonge salat malam Lailatul Qadar ketemu Lailatul Qadar ibadahnya padha karo 83 tahun, dihitung ibadah terus berarti dosanya enggak ada. Lah itu baru betul. Lah untuk ping 5 berarti umur jenengan pun pinten? 8 kali 5 400 tahun wisan Bu. Oh, karuan golek Lailatul Qadar, jelas ayate, jelas hadise, jelas perintahe. Niku sampean tok ping 10 umur sampean pun 840 tahun. Wah. Duh sampean resik si entek wis renek wis. Lailatul Qadar nggih. Nggih, nomor 2. Orang yang tidak tarawih itu enggak apa-apa. Puasa wajib, tarawih sunnah. Nah, enggak tarawih pun ya apa-apa. Kanjeng Nabi mon tarawih 3 hari selama sebulan. Ditarawih selama 30 bulan, 30 hari lengkap itu kan setelah Umar bin Khattab. Waktu Kanjeng Nabi kan mau 3 hari, 9 hari ngoten. Nah, oleh karena itu ya, tarawih 1 bulan itu 3 kali, 5 kali, 7 kali ya mboten napa-napa. Sampeyan tarawih hanya 9 kali, yang lainnya tahajud, ya mboten napa-napa wong sunnah. Tapi meninggalkan puasa malah nggak boleh karena itu wajib. Jadi bagaimana kalau orang yang puasa tapi tidak tarawih? Sah, ya tidak apa-apa. Wong tarawih niku sunnah. Ngoten nggih? Paham nggih? Alhamdulillah. Amin. Matur suwun nyuwun ngapunten kuwatan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.